Abang bagaimana? Langsung kah? Masuk ya. Ambil dia. Mana? Oh, sana. Ambil dia lagi. Dota merapat. Keluar sana. Tembak dia! Hantam dia! Tokok dia! Pegang! Jangan bergerak, guys! Sudah, tahan. Coba ini. Sabar. Kasih lubang. Angkat. Ambil dia. Sakas. TV ko rin ruang sebelah. Aduh, terus. Depan lagi. Senjata dalam. Ini ada sini. Amunisi satu. Ada amunisi. Satgas Gabungan Operasi Damai Kartun 2026 telah berhasil mengamankan seorang anggota kelompok HSSBI berinisial AB alias UB di Ruko Blok A, Distrik DKI, Kabupaten Jawa Timur. Saat akan ditangkap, yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur, yang akhirnya pelaku ini dapat diamankan dan dibawa ke Polres Jawa Timur untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut. Selamat pagi, kami ucapkan aksi damai pada pagi hari. Kami ucapkan selamat pagi kami ucapkan selamat pagi kepada masyarakat. Masih saja kita bersama-sama terjadi oleh kebijakan pro-liberal kapitalisme Amerika Serikat.
Berkumpul di sini adalah bentuk reaksi terhadap kondisi ekonomi dan politik hari ini, yang kita menilai bahwa ini bukan sekedar aksi sebab kebijakan dan sebagainya, tetapi kami membawa tuntutan-tuntutan yang lebih fundamental dan lebih mengkritik terhadap akar dari semua masalah ini. Tuntutan-tuntutan yang mungkin kami bawa hari ini terlepas dari bagaimana kemudian kondisi politik hari ini yang terjadi, tetapi tuntutan-tuntutan yang kami bawa pertama adalah mengenai memang BBM yang hari ini mungkin terjadi adalah hajat hidup orang banyak yang jika kemudian ini terganggu, ini akan mengganggu stabilitas masyarakat umum. Maka kami menolak pertama kali adalah menolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, menolak liberalisasi migas, karena bagi kami ini juga yang menjadi akar dari bagaimana kemudian BBM itu tidak bisa justru malah dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah bagaimana kita lebih umum lagi terkait dengan sistem ekonomi yang menghidupi negeri ini, sistem ekonomi kapitalistik. Maka kita menolak kapitalisme. Yang keempat adalah bagaimana kemudian kita ingin mengembalikan kembali kedaulatan pengelolaan energi dan juga migas kepada tangan masyarakat dan dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kembali kepada masyarakat. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah kita menuntut dan mendesak untuk kemudian menjadikan syariat Islam sebagai dasar untuk mengelola kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dalam artian di sini kemudian kita mendorong untuk menerapkan Islam secara kafah dalam konteks bernegara, dalam konteks bermasyarakat, dan konteks individu. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang diatur itu terikat dengan syariat Islam. Dulu ada tempat sampah. Nah, sekarang tempat sampah itu udah dijadiin rumah. Dulu ada penampungan untuk warga, karena rebutan ya akhirnya dijadiin rumah lah sama orang, ada salah satu warga. Jadi ya mau nggak mau warganya juga buangnya ke atas palka. Ya biar bersih aja gitu ya, jangan sampah berantakan gitu. Kalau di sini kekurangan tempat sampah atau gimana sih, Mbak? Bener, kekurangan tempat sampah sih sebenarnya. Biar sampah tuh nggak berantakan gitu seperti kayak gini gitu. Terus keluarga setiap hari buang sampah kemana nih, Mbak? Kayaknya sih kayak kesini juga ya. Ini kali atau apa sih, Mbak? Dibilang kali sih ya kali waduk sih bilangnya.
tiap hari dibersihin sih, Tiap hari dibersihin ya. cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini juga buang sampahnya. Bau nggak kadang? Ya kadang enggak sih, enggak, kadang-kadang doang. Udah terbiasa juga kali ya. Udah terbiasa. Tapi juga kalau ya. yang orang baru kesini mungkin bau. Oke. Harapannya jadi Harapannya, harapannya ya, gimana? Harapannya ya biar bersih gitu kan ya, ada tempat sampah juga sih dipengennya. Biar orang-orang tuh buang sampahnya ada tempatnya gitu ya. Tertib gitu ya. Benar. Oke. Ya. Ibu, harapan Ibu bagaimana sebagai warga sini nih, Bu? Ya, gimana ya? Yang terbaik aja pengennya. Pengen dibersihkan atau gimana sih, Bu? Dibersihkan supaya enak gitu, Oh. nyaman suasananya. Tapi keganggu masih banyak sampah kayak gini, Bu? Ya pasti bau sih. Oh. Nyamuk udah, rumah saya kan itu ya gubuk ya. Ah. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah. Keganggu gitu, Bu ya? Iya, Oke, meresahkan berarti, Bu ya? iya. Banjir nggak sih, Bu, kadang, Bu? Banjir udah pernah di dalam rumah segini. Dalam rumah saya kan rendah rumahnya. Oke. Ada aja lah. Ini kalau untuk kali, kita kali gendong gang masjid, wilayahnya Penjaringan. Cuma kita kondisi sekarang memang tiap hari kita kerjain terus, Pak. Kita juga ada foto laporannya setiap hari karena memang kondisi juga padat penduduk. Jadi kita cuma ada germor 2. Masalah kendalanya, kita pengangkutan setiap hari selalu 5 germor sampai 7 germor. Sedangkan warga nggak buangnya selalu ke kali, nggak ada inisiatif untuk menjaga kebersihan bersama. Mungkin kendalanya di situ. Bang, berarti ini sampah dari warga sekitar, Bang? Gimana? Sampah dari warga sekitar semua. Ini sampah apa aja, Bang, yang ada di lokasi ini, Bang? Kebanyakan sampah rumah tangga, 100% juga warga di sini itu rumahnya dan dapurnya menghadap ke kali. Jadi setelah masak, mereka pada malas lah untuk mengumpulkan sampah di karung. Ya, habis masak langsung dilempar aja ke kali lewat jendela. Itu kendalanya. Begitu, aksesnya juga susah. Nggak bisa pakai mobil, kita cuma bisa pakai germor. Bang, ini ada berapa personil yang diterjunkan untuk membersihkan sampah setiap hari? Kalau personil yang setiap hari 10, itu udah setiap harinya ada yang libur 2 setiap hari udah diatur, Pak. Jadi untuk hari ini kita perbantuan ada 8 personil ditambah 8, jadi 16. Nah, untuk setiap hari ada berapa kubik sampah yang berhasil diangkut, Bang? Kalau per hari kita yang diangkut bisa 9 kubik, Bang. Yang diangkut setiap harinya karena memang warganya juga susah untuk, ya seperti yang tadi saya bilang lah, susah untuk menjaga kebersihan bersama.
Jadi ya imbasnya begini, penumpukan sampah. Bukan kita nggak mau kerjain, memang setiap hari kita kerjain semua. Setiap titik selalu kita kerjain. Bang, kalau di sini nih emang ada tempat sampah atau enggak sih sebenarnya Bang? Apa Dulu ada tempat sampah. Nah sekarang tempat sampah itu udah dijadiin rumah. Dulu ada penampungan untuk warga, karena rebutan ya akhirnya dijadiin rumah lah sama orang, ada salah satu warga. Jadi ya mau nggak mau warganya juga buangnya ke atas palka yang sudah disiapin oleh Dinas Lingkungan Hidup buat untuk penyisiran. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.